Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cindy Endah Lestari dengan nomor NIM 22416286230035. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di video ini kita akan membahas tentang pernikahan beda agama dalam pandangan fikih. Pernikahan beda agama bukan hanya tentang hukum, tetapi juga soal cinta, keyakinan, dan realitas sosial yang semakin kompleks. Di tengah kehidupan masyarakat yang terbuka ini, persoalan pernikahan beda agama menjadi topik yang sering muncul. Tidak sedikit umat Islam, khususnya anak muda, masih bertanya-tanya, apakah kita boleh menikah dengan non-muslim? Nah, pertanyaan ini tidak hanya menyangkut ranah fikih, tetapi juga menyangkut ranah emosional, keluarga, dan masa depan anak-anak. Dalam hukum Islam, laki-laki muslim dibolehkan menikah dengan wanita ahli kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani, dengan syarat akidahnya kuat dan tidak membahayakan agama dan keluarganya. Tapi perempuan muslim tidak dibolehkan untuk menikah dengan laki-laki non-muslim. Kenapa? Karena dalam Islam posisi suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Wala amanatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Al-ayah. Yang artinya, janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman, hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik. Tapi bagaimana dengan kenyataannya? Kita lihat di masyarakat banyak yang tetap nekat menikah beda agama. Bisa karena cinta, tekanan keluarga, atau kurangnya pemahaman agama. Bahkan ada yang nekat pergi ke luar negeri hanya untuk bisa menikah dengan orang yang berbeda agama dan hidup bersama di sana. Mengapa Islam ketat dalam masalah ini? Karena Islam menempatkan keluarga sebagai benteng akidah. Dalam rumah tangga, nilai, budaya, dan keimanan akan diwariskan. Jika berbeda akidah, maka potensi benturan akan sangat besar, apalagi soal pendidikan anak, cara beribadah, perayaan agama, dan tradisi keluarga. Ini menunjukkan adanya jarak antara hukum agama dan praktik sosial. Maka kita perlu lebih bijak, bukan hanya memahami hukumnya, tetapi juga kita harus melakukan realitasnya. Sebagai mahasiswa, tugas kita bukan hanya sekedar menghafal dalil yang telah kita hafal, tetapi juga kita harus memahami konteks. Jangan cepat menghakimi seseorang, tapi berusaha memahami alasan, dampak, dan bagaimana menyampaikan kebenaran dengan cara yang lembut dan baik. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwasannya pernikahan beda agama itu bukan sekedar hukum, akan tetapi juga soal hati dan kehidupan nyata. Pernikahan beda agama bukan hanya soal boleh atau tidaknya, tetapi soal kesiapan menghadapi konsekuensi jangka panjangnya, baik itu dalam spiritual, sosial, maupun emosional. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.